Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Pertama-tama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita dengan nikmat Islam. Tak lupa, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi pegangan tauladan bagi kita, generasi muda milenial yang hidup di zaman penuh cobaan dan fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara tentang pemuda, remaja, para milenial seperti kita ini, tentu banyak sekali tantangan-tantangan dan godaan yang terus-menerus menguji kita. Banyak juga kita lihat fenomena-fenomena akhir zaman yang bisa saja menambah keimanan kita, namun sebaliknya, bila kita salah menyikapinya, bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Misalnya saja handphone, internet, gadget, dan televisi. Yang 10-20 tahun yang lalu adalah barang-barang langka. Tapi saat ini bisa kita jumpai dengan mudah, aksesnya ada di mana-mana. Semuanya bisa bermanfaat, tapi juga sebaliknya. Bila kemajuan teknologi tersebut tidak kita sikapi dengan benar, maka yang ada kita bisa terjerumus dalam dosa dan maksiat. Karena itu, maka sungguh kisah yang akan saya ceritakan ini sangat relevan dan dengan kondisi saat ini. Kisah itu adalah pemuda Kahfi. Kisah ini merupakan cerita para pemuda yang menakjubkan dari umat terdahulu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia, Al-Qur'anul Karim. Al-Kahfi artinya sebuah gua di gunung dan menjadi tempat pelarian para pemuda tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 10 yang artinya, "Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung dalam gua. Lalu mereka berdoa, Wahai Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda ini bersembunyi di dalam gua Rojib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Amman, Yordania, untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dikyanus yang memimpin negeri bernama Ephasus. Dikyanus adalah raja kejam dan penyembah berhala. Ia tak segan-segan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah berhala. Suatu hari ketika Raja Dikyanus mendengar ada beberapa pemuda yang menolak menyembah berhala. Ketika ditanya, alasan pemuda-pemuda ini menolak menyembah berhala adalah karena hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada akhirnya, pemuda-pemuda ini sepakat untuk pergi meninggalkan kota mereka. Para pemuda soleh ini lari untuk menyelamatkan keimanan mereka dari raja dan kaum mereka yang sudah terjerat oleh kesyirikan dan pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Mereka bersembunyi ke sebuah gua yang berada di gunung. Ketika memasuki gua tersebut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon rahmat belas kasihnya. Dari doa para pemuda itu terdapat 2 faktor kebaikan, yakni mereka telah memadukan antara usaha, yaitu lari dari fitnah dengan menuju ke suatu tempat yang bisa menjadi persembunyian, ditambah dengan ketundukan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusannya dan tidak menyandarkan urusan-urusan kepada diri mereka sendiri, kepada sesama makhluk lainnya. Akhirnya Allah menutup pendengaran dan penglihatan pemuda itu sehingga mereka tertidur dalam waktu yang lama, yakni 309 tahun. Sebagaimana firman-Nya, "Walabisuni kahfihim salasa misakin sininan wazdadu isra," yang artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
Surat Al-Kahfi ayat 25. Seiring dengan itu waktu terus berjalan sampai akhirnya negeri Afasus sudah beberapa kali berganti raja dan raja Dikianus telah tiada. Allah pun membangunkan 7 orang pemuda itu. Ketika bangun, mereka saling bertanya dan berselisih tentang sudah berapa lamakah mereka dalam gua tersebut. Akhirnya pemuda Kahfi sepakat mengutus beberapa di antara mereka keluar dari gua untuk membeli makanan dan memastikan bagaimana keadaan kota saat itu. Akhirnya pemuda yang bernama Tamlika pergi ke kota dengan diam-diam. Namun ia merasa heran karena melihat banyak orang yang sudah beriman. Keadaan kota pun sudah sangat berubah. Masyarakat dan rajanya telah menjadi soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa jika muncul fitnah yang mengecam agama seseorang, maka disyariatkan bagi seseorang untuk menyingkirkan diri dari khalayak demi keselamatan agamanya. Apalagi para pemuda tersebut tidak memiliki kekuatan untuk memerangi kaumnya. Pemimpin zalim dan kondisi yang sangat tidak kondusif yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah. Maka sudah pasti menjauhkan diri dari kezaliman dan kemudaratan adalah lebih baik. Menunjukkan betapa besar faedahnya untuk menuntun umat manusia kepada hidayah. Cerita pemuda Kahfi mengasingkan diri demi menyelamatkan iman sungguh adalah sebuah perenungan yang dahsyat. Hal ini menunjukkan betapa besar faedahnya menjauhi hal-hal yang buruk, serta memupuk dan memelihara keimanan untuk menuntun umat manusia kepada hidayah. Secara nyata, peristiwa ini sungguh sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, di mana era globalisasi akhir zaman sungguh memiliki banyak dampak buruk bagi keimanan kita. Tidak disangka pula bahwa dampak positif sangat banyak manfaatnya bagi umat manusia. Namun bila dampak baik tadi kita sulit untuk menjaganya, maka adalah sangat baik. Kita menjauhi dan mengasingkan diri dari hal-hal dengan cara selalu berkumpul dengan orang-orang baik yang soleh dan muslim, yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyerukan kebaikan dan melawan kebatilan. Teman-teman, para ustadz di IDN yang kami muliakan, karena itu, insya Allah, sudah tepatlah kita menggapai ilmu di sekolah IDN yang kita cintai ini, berlokasi jauh di kaki gunung, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tinggal secara boarding school sehingga bisa tenang dalam menimba ilmu, tanpa gangguan dampak buruk peradaban. Maka ketahuilah, itulah keberuntungan yang bisa kita raih, sama halnya pemuda Kahfi tadi. Insya Allah kita semua bisa seperti pemuda Kahfi, dan Allah selalu meridhai dan melancarkan usaha kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah ceramah singkat ini saya bagikan. Semoga kita bisa ambil ibrahnya. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhir kata kita tutup majelis ini dengan istighfar dan doa penutup kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.